Rusia nuduh Ukraina, Ukraina nuduh Rusia. Masih nggak jelas jadi aktor utamanya sebenarnya siapa. Где у нас шли ремонтные работы? Dan di sini Amerika Serikat, si tukang ikut-ikutan, dia nih sampai ini mulai banyak di request lagi nih. Banyak yang DM dan komen bilang, "Bang, bahas update Rusia Ukraina dong." Tapi ya bener juga sih, udah hampir setahun juga kan ya sejak serangan pertamanya dimulai. Jadi ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas update kondisi perang Rusia Ukraina. Apa-apa aja nih udah terjadi selama ini. Dan apa benar bakal pecah perang dunia ketiga nantinya di Learning by Googling. Ya, seingat gua, update terakhir yang kita bahas tentang perang Rusia-Ukraina ini kan waktu kita bahas Indomie ya. Yang bahas Indomie tuh bikin angka kehamilan remaja di Ghana jadi tinggi banget. Di situ kan kita sempat bahas ya, kalau ternyata di bulan Mei 2022 kemarin, pasukan Rusia yang berhasil ngedudukin desa Troitskoye di Ukraina, mereka tuh nemuin beberapa bungkus Indomie di bekas pangkalan militer. Dan di sini pihak Rusia yakin kalau Indomie yang mereka temuin ini dibawa sama tentara-tentara bayaran asing yang datang buat ngebantu pasukan Ukraina. Mana mie goreng lagi yang dibawa. Aduh, jadi pengen anjir. Сухих пайков. Какая-то непонятная еда. Такой не продается ни на Украине, нигде. Пакеты из... Вот они. Dan sejak ditemuinnya Indomie itu, udah ada beberapa kejadian lagi nih di sana. Terutama kejadian-kejadian besar yang sampai jadi perhatian dunia. Apa aja tuh kejadiannya? Kita mulai dari yang paling baru lah ya, dari yang paling dekat. Ini kejadiannya di hari Selasa tanggal 15 November 2022 kemarin. Waktu lagi ada kegiatan G20 yang dilaksanakan di Bali. Di hari itu tiba-tiba ada ledakan besar yang terjadi di desa Fresodo di Polandia. Desa yang jaraknya nggak jauh dari perbatasan Polandia-Ukraina. Dan ledakan yang terjadi di jam 15.40 sore waktu setempat ini bikin 2 orang warga Polandia yang lagi kerja di tempat pengolahan gandum tewas. Kagetlah Polandia di situ dan langsung presidennya merintahin buat melakukan penyelidikan atas insiden itu. Ini kenapa tiba-tiba ada ledakan di desa itu. Dan dari hasil penyelidikan awal mereka, ditemukan kalau ledakan itu berasal dari sebuah rudal buatan Rusia. Waduh. Akhirnya gara-gara ini, Polandia minta diadain pertemuan darurat antar anggota NATO. Nah, kalau menurut Washington Post, adanya pertemuan darurat waktu itu bikin banyak pihak berspekulasi kalau kejadian ini bakal bikin NATO ngejalanin artikel kelima. Apa tuh artikel kelima? Simpelnya, artikel kelima ini adalah salah satu isi kesepakatan para anggota NATO yang bakal ngebela setiap anggotanya yang dapat ancaman dari negara lain. Jadi bisa dibilang, kalau satu negara anggota NATO aja diserang, itu sama aja kayak nyerang seluruh anggota NATO. Dan semua anggota NATO yang lain harus ikut ngebantu si anggota yang dapat serangan tadi. Duh. Nah kebetulan para petinggi negara-negara NATO waktu itu tuh kebanyakan lagi ada di Bali. Lagi ikutan KTT G20. Dan gara-gara masalah rudal di Polandia ini, akhirnya mereka mutusin buat ngadain rapat dadakan di hari Rabu paginya. Meeting sendiri dulu mereka di situ. Meeting yang sempat bikin beberapa agenda G20 jadi molor. Yang juga nunjukin kalau kasus ini buat mereka emang serius banget. Ya gimana nggak serius sampai harus ditunda dulu gitu kan acaranya. Nah di sini waktu meeting darurat itu, waktu itu tuh udah banyak banget yang berspekulasi kalau Perang Dunia III tuh mungkin banget dipicu dari kasus ini. Apalagi kalau sampai terbukti Rusia yang nyerang Polandia. Terus terbukti nggak itu rudalnya Rusia? Untungnya enggak. Kalau menurut CNN, hasil pertemuan darurat dari para petinggi NATO yang ada di Bali, hasilnya nyimpulin kalau kecil kemungkinan rudal yang meledak di Polandia itu berasal dari Rusia. Dan makin terbukti lagi, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut ke sisa-sisa rudal di lokasi kejadian, disimpulin kalau rudal yang meluncur dan meledak di Polandia itu ternyata berasal dari sistem pertahanan udara Ukraina. Terus dipastiin juga di situ kalau rudal nyasar ini nih berjenis S-300.
salah satu rudal kendali jarak jauh yang emang udah diproduksi dari zaman Uni Soviet. Ya, alhamdulillah sih ya sama fakta ini ya. Berarti kan nggak jadi perang dunia ketiga kita. Skala perangnya nggak jadi makin besar. Nah, walaupun udah terbukti kalau rudal yang nyasar ke Polandia itu bukan berasal dari Rusia, tapi tetap di sini tetap ada pihak-pihak yang nyalahin Rusia terkait kejadian ini. Kenapa gitu? Karena ternyata di hari itu juga, di hari terjadi ledakan di Polandia itu, Rusia tuh sempat melakukan serangan ke Ukraina. Kalau menurut Reuters, di hari Selasa tanggal 15 November 2022, Rusia ngeluncurin serangan udara ke Ukraina. Serangan ini nargetin beberapa kota penting di Ukraina, kayak Kharkiv, Odessa, bahkan Kiev, ibu kotanya Ukraina. Bener-bener digempur abis waktu itu Ukraina sama Rusia. Dan serangan ini dianggap sebagai salah satu serangan paling parah yang diluncurin Rusia ke Ukraina. Terus selain nargetin kota-kota penting, serangan ini juga banyak nargetin infrastruktur penting. Kayak pembangkit listrik dan energi, pom bensin, sampai infrastruktur telekomunikasi. Dan akhirnya, kerusakan banyak fasilitas penting ini bikin Ukraina ngadepin banyak krisis. Dari krisis energi, pemadaman skala besar, distribusi air yang terganggu, sampai saluran komunikasi yang jadi sulit atau bahkan terputus. Kalau menurut juru bicara Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat, dia bilang kurang lebih ada 100 rudal yang diluncurin Rusia buat ngebombardir Ukraina hari itu. Dan beberapa nyasar daerah pemukiman. Dan ini jadi serangan yang paling besar sejak invasi Rusia ke Ukraina dalam 9 bulan terakhir. Nah, sebelum serangan yang ini, Rusia tuh sempat meluncurin serangan besar-besaran juga sebulan sebelumnya. Dengan total 84 rudal diluncurin dari Rusia. Jadi serangan terbesar sebelumnya tuh 84 rudal, kesalip nih sama yang kemarin, yang 100 rudal. As we see on this day, there are some powerful strikes. There are rocket artillery strikes. There are also strikes using S-300 rockets, air defense rockets, which they use to destroy the residential area, private residential infrastructure. Balik ke kenapa masih ada pihak-pihak yang nyalahin Rusia terkait ledakan rudal di Polandia. Padahal kan udah terbukti ya tadi ya, kalau rudalnya tuh ternyata berasal dari sistem pertahanan udaranya Ukraina. Nah, ternyata sistem pertahanan udara Ukraina ini bisa aktif karena ngerespon adanya serangan udara berskala besar dari Rusia. Makanya banyak pihak di sini, termasuk beberapa negara NATO, yang bilang kalau ledakan di Polandia, walaupun nggak secara langsung disebabkan sama rudalnya Rusia, tapi itu tetap imbas dari serangan Rusia ke Ukraina. Jadi menurut mereka yang masih nyalahin Rusia, itu yang di Polandia bisa kejadian kayak gitu, itu tuh gara-gara Rusia nyerang Ukraina duluan. Sistem pertahanan Ukraina ngerespon, ngebales, tapi satu nyasar ke Polandia. Makanya akhirnya, menurut beberapa negara ini, menurut beberapa pihak ini, penyebab insiden di Polandia tuh ya tetap Rusia. Menurut mereka. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana? Lu setuju sama pendapat ini? Atau menurut lu ya udah itu kan rudalnya Ukraina, berarti salahnya Ukraina? Menurut lu yang mana? Silakan komen. Our preliminary analysis suggests that the incident was likely caused by a Ukrainian air defense missile fired to defend Ukrainian territory against Russian cruise missile attacks. Dan sebenarnya rangkaian serangan Rusia ke Ukraina dalam 1 bulan terakhir ini tuh nggak lepas dari apa yang terjadi sebelumnya. Karena memang sebelumnya ada satu kejadian yang dianggap sama banyak pihak bikin Rusia ningkatin intensitas serangannya ke Ukraina. Kejadian apa tuh? Kejadian ledakan di jembatan Crimea yang terjadi di awal bulan Oktober 2020. Kalau lu udah lihat videonya kan di situ kelihatan ya. Suasana malam-malam lagi damai gitu, mobil-mobil lagi lewat kayak biasa di jembatan itu. Tahu-tahu jeger, api semua. Ini lu cari sendiri aja videonya ya, di YouTube banyak kok ini. Dan ternyata ledakan di jembatan paling vital yang ngehubungin Crimea sama Rusia ini nih disebabkan sama salah satu truk yang lewat yang sebelumnya udah ditanam bom di dalamnya. Kalau menurut NPR, abis kejadian itu, pihak Rusia akhirnya nangkap 8 orang yang diduga kuat terlibat di peristiwa ledakan di jembatan Crimea ini. Dan 8 orang ini terdiri dari 5 orang Rusia, 2 orang Ukraina, dan 1 orang Armenia. Terus Vladimir Putin, presiden Rusia,
Di sini beliau yakin kalau 8 orang ini ada hubungannya sama pihak intelijen Ukraina. Tapi di sisi lain, Ukraina sendiri ngebantah semua tuduhan itu. Dan mereka malah balik nuduh Rusia sebagai dalang penyerangan di jembatan Crimea. Jadi tuduhan ya. Jadi kalau menurut pihak Ukraina, Rusia tuh sengaja ngeluncurin serangan di wilayah mereka sendiri buat mengkambing hitamkan Ukraina. Biar Rusia punya alasan buat ngirim serangan ke Ukraina. Jadi ya udah, saling tuduh-tuduhan nih, nggak ada yang ngaku. Rusia nuduh Ukraina, Ukraina nuduh Rusia. Masih nggak jelas jadi aktor utamanya sebenarnya siapa. Atau mungkin ternyata aktor utamanya malah bukan dari Rusia maupun Ukraina, ya bisa aja. Namanya juga masih spekulasi kan. Pasti dugaan-dugaan baru bakal terus bermunculan. Nah tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih? Kira-kira ledakan ini dilakukan sama pihak mana? Ukraina, Rusia, atau dari pihak lain? Silakan komen. Где у нас шли ремонтные работы? Ремонтные работы в 9 километрах новые вот эти программные строения. Dan selain peristiwa-peristiwa yang udah kita bahas barusan, masih ada banyak lagi tuh peristiwa yang udah terjadi selama invasi Rusia ke Ukraina. Misalnya ini nih, satu peristiwa lagi deh kita bahas nih. Peristiwa ledakan pipa gas Nord Stream yang memicu kebocoran gas yang selama ini disalurkan dari Rusia ke negara-negara Eropa. Nah, peristiwa pipa gas bocor ini sempat bikin Eropa terancam bakal ngalamin musim dingin terburuk mereka. Kenapa terancam gitu? Ya, karena gas dari Rusia ini nih jadi salah satu sumber energi terbesar di Eropa. Khususnya waktu musim dingin. Di mana mereka butuh penghangat ruangan buat bertahan di musim dingin. Dan sama kayak kejadian di jembatan Crimea tadi, banyak teorinya juga tuh di sini. Teori-teori tentang siapa yang bertanggung jawab sebenarnya. Nah, tapi gue jadi keinget nih, sebenarnya kalau kita ngomongin bakal ngadepin musim dingin terburuk, itu tuh paling besar kemungkinannya bakal dirasain sama orang-orang Ukraina. Kenapa mereka? Ya, balik lagi, pas musim dingin kan pasti orang-orang butuh sumber energi buat nyalain heater, buat nyalain penghangat ruangan. Tapi yang jadi masalah sekarang, di negara mereka kan sumber energinya tuh udah pada hancur ya, udah pada diserang sama Rusia. Akhirnya ya harus bersiap buat kemungkinan terburuk lah penduduk Ukraina di sini. Powerful explosions damaged the 2 Nord Stream gas pipelines. The leaks have become a flashpoint in the Ukraine crisis. World leaders have called the damages an act of sabotage, but it still remains unclear who might be behind the detonations. Terakhir deh nih, peristiwa menarik lainnya yang sempat terjadi di perang ini adalah keberhasilan pasukan Ukraina buat mukul mundur pasukan Rusia yang menduduki wilayah-wilayah perbatasan Ukraina dan Rusia. Jadi ya kayak yang kita tahu, sebelumnya kan pasukan Rusia tuh udah berhasil ngedudukin beberapa wilayah Ukraina. Termasuk Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, sama Kherson. Tapi ternyata kalau menurut Institute for the Study of War, disebut kalau setelah beberapa bulan didudukin sama Rusia, pasukan Ukraina ini perlahan berhasil ngambil alih wilayah-wilayah yang didudukin sama Rusia tadi. Kayak yang paling terakhir waktu gue bikin video ini nih, Ukraina berhasil ngambil alih beberapa wilayah di Kherson. Khususnya yang terletak di sebelah barat sungai Dnipro. Atau yang mungkin lebih jelasnya kita bisa lihat di peta ini. Peta dari Institute for the Study of War. Nah di situ daerah yang warna merah itu berarti dikuasain sama Rusia. Yang warna ungu dikuasain sama Ukraina. Sekarang kita lihat, di bulan Maret full merah semua, full Rusia. Terus di Agustus ada sedikit yang ungu, terus di Oktober nambah lagi ungunya. Sampai di yang tanggal 13 November, itu ungunya udah gede banget ya. Tanda wilayah itu udah diambil alih sama Ukraina. Dan pengambil alihan ini ternyata bikin distribusi persenjataannya Rusia tuh jadi terganggu. Terus, selain wilayah yang berhasil direbut, pasukan Ukraina ini juga berhasil ngambil alih kontrol beberapa jalan utama yang sebelumnya dikontrol militer Rusia. Dan di sini Amerika Serikat, si tukang ikut-ikutan, dia nih sampai ngasih komentar tentang keberhasilan Ukraina ngerebut balik beberapa wilayah mereka. Terkait ini, Presiden Amerika tuh nyebut kalau kondisi Rusia tuh sekarang lagi dalam masalah serius gara-gara pengambil alihan wilayah ini. Terdengar kompor ya. Nah, yang ngeri nih, di tengah makin panasnya pertempuran antara Rusia sama Ukraina di berbagai titik, muncul kabar yang bilang kalau Rusia nih mulai nyiapin skenario penggunaan senjata nuklir taktis. Untungnya, walaupun Presiden Putin di Oktober 2022 sempat ngeluarin ancaman kalau mereka nggak main-main sama nuklir,
Tapi menurut juru bicara pihak Rusia, Dmitry Peskov, di pihak Rusia tuh sebenarnya belum ada yang mendiskusikan perihal penggunaan senjata nuklir. Dan belum ada diskusi lebih lanjut tentang masalah ini. Ya, semoga nggak kejadian ya make-make nuklir begitu ya. Serem, jir. And they made it pretty clear that they would strike here, Kherson, key to control of the south. Ukraine moved many of its troops into position near the city and used their most advanced artillery to hit the Russians for weeks. Oke, sekian dari Guling kali ini tentang update kondisi perang Rusia-Ukraina. Belum ada tanda-tanda bakal udahan ya kayaknya ya. Kalau lu ada revisi kali gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang ada di video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.